Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan prinsip dan praktik ekonomi Islam. A. Pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal diantaranya seperti berikut. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Macam-macam muamalah. Yang pertama, jual beli. Jual beli menurut syariat Islam ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dengan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Apabila jual beli menyangkut suatu barang sangat besar nilainya dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi. Lihatlah penjelasan ini. Syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah: yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah baligh, berakal sehat atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya harus halal dan suci dan bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemboros. Keadaan barang dapat diserah terimakan dan keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli serta milik sendiri. Yang ketiga, ada ijab qabul. Seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu. Pengertian khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan. Penjual berhak mempertahankan harga barang-barangnya. Sebaliknya, pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penjual dan pembeli tetap dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan atau barangnya, maka jual belinya akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, utang piutang. Pengertian utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya utang 100.000
di kemudian hari harus melunasinya sebesar 100.000 juga. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama. Pengertian sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini merupakan penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Yang keempat, syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad atau aqidani. Syarat yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan ahliyah melakukan tasarruf pengelolaan harta. Dua, objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolanya dapat diwakilkan. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Syirkah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu syirkah inan, syirkah awdan, syirkah wujud, dan syirkah musawadah. Kesimpulannya adalah muamalah ialah kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan modal sahibul mal dengan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha mudarib. Yang keempat, musyaqqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara. Hasil panennya nanti dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Yang kelima, bank Islam atau bank syariah, yaitu bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya mudharabah, musyarakah, wadi'ah, qardul hasan, dan muradabah. Demikian ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.